Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Wiring. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang memahami jalur dari box screen motor Beat ESP ini ya teman-teman. Jadi sebelum kita belajar tentang jalurnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan aktifkan loncengnya ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum kita membahas tentang jalur pada box screen ini, baiknya kita buka dulu ya selasi pada box screen ini, supaya teman-teman lebih memahami tentang kemana saja sih jalur pada box screen ini. Oke teman-teman, setelah box screen ini selasinya kita lepas ya teman, jadi kita lebih mudah dalam memahami kabelnya ya teman, karena pada box screen ini memiliki banyak kabel. Jadi kalau selasinya tidak dibuka, otomatis teman-teman dan saya juga sulit dalam memahami kabel yang ada pada box screen ini. Jadi yang pertama itu teman-teman, kabel pada box screen ini mempunyai warna. Yang pertama itu kabelnya berwarna merah. Ini merah besar. Ini berasal dari aki ya teman, dari positif aki. Ini kabelnya merah besar. Kabel ini didapat dari aki yang akan masuk ke screen 5 ampere ya teman. Jadi kita balik ini ya teman. Jadi kabel ini akan masuk ke screen 5 ampere sini, yang akan diteruskan ke ECM ya teman-teman, atau ECU. Kabelnya itu berwarna putih. Kabelnya itu berwarna merah leres putih ya teman. Ini kabelnya. Ini akan menuju ke ECM langsung, atau standby dari ECM. Jadi ini kabelnya pada screen 5 ampere ini, dua buah ini. Jadi itu yang kedua, kabelnya itu berwarna merah juga ya teman, merah. Jadi kabel merah dari aki ini diparalelkan menjadi dua, yang satu menuju screen 5 ampere dan yang satu lagi menuju relay kaki 5. Jadi ini untuk pengisiannya ya teman, kabel untuk pengisiannya. Jadi yang ketiga, kabelnya itu berwarna merah leres hitam. Jadi kabel ini didapat dari ECU ya teman, atau dari kabel kiprok pada ECU nya. Pada motor Beat ESP ini ECM sama regulatornya itu gabung ya teman, jadi digabung menjadi satu. Jadi ini kabel dari ECU, kabel yang merah leres hitam ini. Ini buat pengisian aki. Jadi yang ketiga itu kabelnya berwarna hitam. Jadi kabel hitam ini didapat dari kabel kunci kontak. Ini buat positif dari relay kaki 4 di ini. Positif dari relay kaki 4 dan positif dari relay kaki 5. Jadi buat ini ya teman, buat positif relay kaki 4 sama positif relay kaki 5. Jadi kabel ini didapat dari output kontak. Jadi ini output kontak ya teman. Lanjut, kabel selanjutnya itu kabel berwarna hijau leres putih ya teman. Ini kabel hijau leres putih didapat dari ECM ya teman. Ini kabel didapat dari ECM setelah standar samping dinaikkan. Jadi ini kabel ini dari ECM buat massa dari relay kaki 4 ya teman. Buat massa ini relay kaki 4 ini. Jadi ini massanya dari ECM. Jadi selanjutnya kabelnya berwarna kuning. Jadi kabel kuning ini adalah massa dari relay kaki 5 ya teman.
massa dari relay kaki 5. Ini juga didapat dari ECM. Kabel kuning ini didapat juga dari ECM yang sudah diolah ya teman-teman. Bukan massa dari rangka, tapi massa dari ECM. Oke, selanjutnya itu kabelnya berwarna hitam leres putih. Hitam leres putih ini fungsinya untuk positif dari injektor full pump, sensor TPS, sensor IACV-nya. Jadi ini fungsinya buat positif dari injektor ya teman. Jadi kabel ini didapat dari sekring 10 ampere. Ini ya teman. Sekring dapat dari sekring 10 ampere. Ini buat positif dari injektor, full pump, dan sensor TPS. Jadi selanjutnya kabelnya berwarna merah leres pink. Dikatakan pink tidak juga ya teman, dikatakan merah tidak juga. Jadi intinya inilah kabelnya berwarna hitam leres agak merah kepingan. Kabelnya ini berwarna hitam leres, dikatakan merah tidak, dikatakan pink juga tidak. Intinya inilah kabelnya itu. Jadi fungsinya untuk klakson, lampu sen, lampu speedo ya teman. Ini fungsinya buat sen, klakson, lampu speedo. Ini kabel keluaran dari sekring 10 ampere sini. Selanjutnya itu kabelnya berwarna hitam leres coklat. Ini fungsinya untuk lampu ya teman, positif lampu. Ini kabel keluaran dari sekring 10 ampere juga bagian bawah. Itu sekitar, jadi itu sedikit tentang pemahaman pada box sekring ini ya teman. Kabel yang ada pada box sekring ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman mengerti tentang apa yang saya sampaikan dan menjadi ilmu bagi teman-teman semua. Kalau saya ada salah dalam penyampaian atau dalam penempatan, mohon koreksinya di kolom komentar. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol like ya, subscribe, share juga ya teman jika ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.